Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Suci Ramadhani dari kelas 12 MIPA 3. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit materi yang sudah saya pelajari sebelumnya, yaitu sejarah perkembangan agama Islam di Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia. Kondisi bangsa Indonesia sebelum masuknya agama Islam, yang pertama di bidang keagamaan atau kepercayaan, Indonesia menganut 4 kepercayaan, yaitu yang pertama animisme, yang kedua dinamisme, yang ketiga Hinduisme, yang keempat Buddhisme. Yang selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan animisme? Animisme adalah ruh-ruh yang bersembayam pada benda-benda. Sedangkan dinamisme yakni dipercayai benda-benda mempunyai kekuatan atau kekuasaan. Selain di bidang agama dan kepercayaan, ada juga di bidang politik. Yang pertama, ada 2 kerajaan di Indonesia, yaitu Kerajaan Hindu dan Buddha. Kerajaan Hindu terdiri dari beberapa kerajaan, yaitu Kutai, Tarumanagara, Majapahit, Pajajaran, Mataram, Galuh, dan Maladewa. Sedangkan kerajaan Buddha yaitu Kalingga dan Sailendra. Yang selanjutnya, Islam masuk ke Indonesia yaitu dengan 2 jalur. Yang pertama, jalur utara dan jalur selatan. Jalur utara mempunyai rute dari Arab atau Mekah dan Madinah menuju Damaskus, kemudian setelah dari Damaskus menuju ke Baghdad, yang kemudian ke Gujarat atau pantai barat India, selanjutnya ke Sri Lanka, dan yang terakhir menuju ke Indonesia. Pada jalur selatan mempunyai rute dari Arab atau Mekah dan Madinah menuju ke Yaman, setelah dari Yaman ke Gujarat, setelah dari Gujarat menuju Sri Lanka, sesudah Sri Lanka masuklah ke Indonesia. Faktor pendukung Islam cepat berkembang di Indonesia. Yang pertama, syarat masuk Islam itu sangat mudah. Yang kedua, ritual keagamaan Islam itu sangat sederhana dan mudah. Yang ketiga, Islam itu tidak mengenal kasta. Yang keempat, Islam disebarkan secara damai. Yang kelima, hegemoni kerajaan-kerajaan Hindu Buddha itu semakin menurun. Maka, agama Islam di Indonesia itu cepat berkembang. Yang keenam, dorongan kewajiban bagi setiap muslim untuk berdakwah. Yang ketujuh, kesungguhan hati dan keulatan para pendakwah untuk berdakwah secara terus-menerus. Yang kedelapan, yaitu adalah banyaknya raja-raja di Indonesia yang menganut agama Islam dan menyebarkan agama Islam sehingga agama Islam cepat berkembang di wilayah Indonesia. Contoh perkembangan Islam di Indonesia yang pertama ada di Pulau Sumatera. Daerah pertama kali yang dimasuki Islam adalah Sumatera bagian utara. Para pedagang tidak hanya dakwah kepada rakyat saja, tetapi berdakwah kepada raja-raja kecil yang ada di bandar sepanjang Sumatera Utara. Puncak penyebaran Islam adalah dengan berdirinya kerajaan Islam pertama, yaitu Samudra Pasai. Yang kedua ada di Pulau Jawa. Tidak diketahui persis kapan Islam masuk ke Jawa, namun penemuan nisan makam Fatimah binti Maimun di Gresik dapat dijadikan patokan kedatangan Islam di Pulau Jawa. Penyebaran Islam di Jawa dilakukan oleh para ulama dan mubalik, yang kemudian terkenal dengan sebutan Wali Songo. Berikut nama-nama Wali Songo. Yang pertama Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Derajat. Selanjutnya dari Sulawesi, kerajaan besar yang terkenal dan akhirnya menjadi kerajaan Islam adalah Goa Talo.
Yang selanjutnya adalah Maluku, Irian, dan sekitarnya. Abad ke-15 Masehi, Islam telah berkembang di Maluku. Raja-raja di Maluku yang masuk Islam diantaranya Raja Ternate, Tidore, dan Jailolo. Selain Maluku, Islam pun masuk ke Irian di daerah Miso, Jalawati, Pulau Waigeo, dan Pulau Gebi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau banyak kesalahan dari saya, mulai dari itu perkataan, perbuatan, atau dari presentasi saya yang kurang memuaskan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.